Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube dari Rere Purdiapi. Jadi kali ini saya mau membahas konten sesuai requestan dari salah satu teman aku di sosial media Facebook, ini yang bernama Rinolia Contessa. Jadi beliau ingin saya membahas tentang tato dan sulam alis gitu kan. Yang pertama, saya ingin menjelaskan dulu apa itu tato. Tato sendiri berarti ialah perbuatan menusuk-nusukkan jarum atau yang sejenisnya kepada kulit atau lapisan kulit sehingga mengalirkan darah yang kemudian diberikan alkohol sehingga kulit kita menjadi biru. Nanti barulah digambar-gambar itu kan, gambar ini, gambar itu, gambar ini. Dari definisinya saja kita sudah mengetahui bahwa perbuatan ini ialah perbuatan yang menyakiti diri sendiri. Sedangkan Allah sangat melaknat tuh perbuatan-perbuatan yang menyakiti diri kita sendiri, menyakiti anggota badan kita sendiri gitu kan. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim, yaitu Allah melaknat orang-orang yang membuat tato, orang-orang yang minta dibuatkan tato, orang-orang yang mencabut bulu mata, orang-orang yang minta dicabut bulu matanya, dan orang-orang yang meregangkan gigi untuk mempercantik wajah dan mereka mengubah ciptaan Allah. Nah, di sini sudah jelas nih, Allah sangat melaknat orang-orang yang membuat tato gitu kan. Tetapi tidak hanya itu, tidak hanya orang yang memiliki tato saja yang dilaknat, tetapi orang yang menggambarnya juga atau yang mentatokannya juga Allah laknat, karena orang itulah yang memberikan jalan kezoliman atau jalan keburukan kepada orang yang minta dibuatkan tato ini gitu kan. Mengenai sulam alis sama dengan tato, yakni melukis pada bagian alis dengan suatu cairan gitu kan. Dalam hadis riwayat Bukhari juga dikatakan tuh, Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya, melakukan tato di wajahnya, menghilangkan rambut dari wajahnya, menyambung giginya demi kecantikan mereka telah merubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari ya. Menyambung rambut terus juga mentato wajahnya, artinya sulam alis tadi ya, terus juga menghilangkan rambut dari wajahnya, yakni mencukur alis atau memotong bulu mata dan lain-lain. Allah larang gitu kan. Nah, mengenai sulam alis sendiri ada dua perbuatan yang dilarang oleh Allah atau dilaknat oleh Allah. Perbuatan pertama, kalau sulam alis itu kan dia harus mencukur abis dulu atau mencukur sebagian alisnya, kemudian barulah ditato gitu kan, diberikan suatu cairan pakai jarum gitu kan, digambar pakai jarum sedemikian rupa. Nah, itu dua perbuatan yang Allah larang. Ada juga dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 119, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Nah, pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 19 ini, Allah menceritakan tuh bagaimana liciknya setan atau iblis atau jin mempengaruhi manusia. Nah, segala perbuatan, baik itu tato, baik itu sulam alis, menyambung bulu mata yang lagi tren sekarang, itu perbuatan-perbuatan setan atau godaan-godaan setan yang menjadikan kita terpengaruh gitu, terpengaruh masuk ke dalam lembah hitam setan itu sendiri. Apakah orang yang bertaubat harus menghilangkan tatonya atau menghilangkan sulam alisnya atau menghapus gitu ya? Apakah harus dihapus atau tetap dibiarkan saja? Nah, ini ada pendapat dari jumhur ulama yang saya ambil dan saya yakini ya. Jadi ulama berpendapat bahwasanya jika perbuatan menghapus tato atau menghilangkan tato itu sendiri dapat menyakiti lagi anggota badan atau badan kita, maka perbuatan menghapus tato itu tidak perlu dilakukan. Artinya dibiarkan saja. Tetapi jika perbuatan itu tidak menyakiti anggota badan, maka lakukan, karena untuk menghilangkan fitnah atau stigma negatif dari masyarakat. Kan tato dan sulam alis ini masih hal tabu gitu kan di masyarakat, takutnya jadi fitnah atau jadi omongan orang, bahan orang dan lain-lain.
Tetapi jika menyakiti anggota badan kita, kayak misalkan saya nih mentato tangan saya, terus saya menghilangkannya dengan cara menyetrika tangan saya sehingga tatonya itu hilang, tetapi luka-luka bakarnya itu masih ada, itu sama aja kayak menyakiti diri kita lagi gitu kan. Nah, itu tidak perlu dilakukan. Insya Allah sholatnya tetap sah, tergantung niat, dan Allah Maha mengetahui hati manusia. Bila kita sudah bertaubat, insya Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Oke, saya ada kisah inspiratif nih untuk teman-teman, yaitu orang pria yang dulunya ahli tato, bisa dibilang ahli maksiat juga, tetapi dia berhijrah karena Allah, yaitu pria pemuda bernama Ronnie Bodax. Jadi Kak Ronnie Bodax ini merupakan anak pang tuh dulunya. Sebenarnya bukan anak pang sih Kak, tapi karena ajakan dari anak pang dia ikut-ikutan gitu. Kisah ini bermula waktu Kak Ronnie Bodax ini duduk di kelas 1 SMP. 1 SMP sudah terpengaruh loh sama yang namanya tato. Kemudian datanglah anak pang gitu kan, ngajak Kak Ronnie Bodax itu nongkrong. Ayo bro nongkrong gitu kan. Nah, tahu sendiri kan kalau anak pang itu kebanyakan minum minuman keras dan kemudian mabuk-mabukan atau banyak yang tatoan gitu kan, buka aurat juga gitu kan, memakai celana pendek dan lain-lain. Nah, akhirnya Kak Ronnie Bodax ini ikutlah anak pang ini gitu, karena lingkungan sekitarnya tidak mendukung waktu beliau berada di Solo. Sedangkan orang tua Kak Ronnie Bodax ini di Jakarta, tidak mungkin dong bisa mengontrol secara penuh gitu kan. Nah, setelah itu Kak Ronnie Bodax itu ikut-ikutan mabuk-mabukan, main game online, tidak tahu waktu, terus juga mentato anggota-anggota badan dia sampai ke wajah dia. Sampai yang paling mencengangkan itu dia mentato bagian mata, sehingga matanya itu berubah menjadi hitam. Jadi perbuatan dia ini dilakukan secara terus-menerus tuh, sampai ayah Kak Ronnie Bodax ini meninggal pun beliau tambah parah kelakuannya gitu. Tapi ketika ayahnya meninggal, Kak Ronnie Bodax ini tidak berhenti berbuat maksiat gitu kan, malah lagi dan lagi. Kemudian saking baiknya Allah kepada hambanya, Allah memberikan hidayah kepada Kak Ronnie Bodax melalui perantara ibundanya. Jadi ibunya ini berada di Jakarta, berbicara dengan Kak Ronnie Bodax, "Nak, ibu mau pulang, asal kamu sholat lagi gitu, melakukan taat lagi kepada Allah, terus juga melakukan hal-hal baik lagi, meninggalkan hal-hal buruk." Nah, spontan saja Kak Ronnie Bodax ini mengucapkan "iya bu" katanya. Padahal di dalam hatinya Kak Ronnie Bodax ini tidak ada niat sedikit pun untuk hijrah gitu kan. Mungkin doa orang tuanya atau ridho orang tuanya gitu kan, karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua gitu kan. Setelah itu barulah Kak Ronnie Bodax ini hijrah, meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut secara bertahap. Namun yang hebatnya lagi, yang mungkin saja Kak Ronnie Bodax ini lebih tinggi derajat ketakwaannya daripada kita yang lempeng-lempeng aja, yang nggak pernah melakukan kemaksiatan yang parah banget gitu kan. Ya mungkin Kak Ronnie Bodax ini lebih tinggi derajat ketakwaannya daripada kita, sebab dia sekarang berprofesi sebagai pendakwah. Dan Masya Allahnya sekali beliau hafal tuh ayat-ayat Allah, hafal Al-Quran gitu kan. Masya Allah sekali kan. Kita yang biasa-biasa saja ini, yang melakukan kebaikan juga jarang, juga berbuat maksiat jalan terus, tapi kita dengan bangganya mengatakan, "Oh ini orang tatoan semua" gitu kan, "Oh ini orang masuk neraka" gitu kan. Kita tidak bakal pernah tahu gitu orang ini akan menjadi seperti apa, nantinya saya menjadi seperti apa ke depannya. Kita tidak boleh berpendapat atau menghujat atau membuli, menghina orang-orang yang ada tatonya dan orang-orang yang ya kemaksiatan jalan terus. Kita tidak boleh membuli dia, menghina dia. Sebaiknya yang kita lakukan ialah mendoakan dia, mengajak dia dalam kebaikan dengan cara yang benar dan tepat, bukan dengan bulian dan lain sebagainya. Dari kisah Kak Ronnie Bodax ini kita dapat mengambil hikmah bahwasannya Allah sangat baik terhadap hambanya. Allah maha baik terhadap segala sesuatu, dan Allah mengetahui isi hati manusia.
Doa orang tua itu sangat luar biasa. Makanya kalau ada apa-apa, kalau mau melakukan sesuatu dengan izin orang tua atau dengan doa orang tua, minta doanya kepada orang tua. Dan jika kita memiliki kesalahan atau kesusahan dalam hidup, mungkin saja kita masih ada dosa terhadap orang tua kita. Nah, dari pembahasan kita kali ini, tato dan sulam alis itu merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Makanya sesegera mungkin yang masih memiliki tato atau sulam alis segera bertaubat dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita yang atau tidak memiliki tato atau tidak ada sulam alisnya, jangan sampai kita terjerumus kepada perbuatan yang dilaknat oleh Allah, perbuatan yang dibenci oleh Allah. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang lagi tren sekarang yakni sambung bulu mata. Memang ya, kalau setan itu tidak berhenti untuk menggoda manusia sepanjang akhirat nanti. Untuk sebab itu, perbuatan-perbuatan yang semacam itu tinggalkanlah, jangan kita ikuti. Sebaiknya kita mengikuti perbuatan-perbuatan yang baik saja gitu kan. Sebenarnya kita itu udah cantik kok dengan cara kita sendiri, dan tidak perlu melakukan usaha-usaha yang mubazir dan usaha-usaha yang dibenci oleh Allah, walaupun niatnya kita untuk mempercantik diri. Mempercantik diri itu boleh asal dengan usaha atau ikhtiar yang bagus, atau dengan perbuatan yang bagus gitu, tidak dengan perbuatan yang dilarang oleh Allah gitu kan. Ya, mungkin itu aja yang dapat aku saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di bawah. Ataukah kalian mempunyai pengalaman juga mengenai tato dan sulam alis? Komen juga di bawah ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian jika merasa video ini bermanfaat untuk yang lain dan sebagai jalan dakwah kita. Bila sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.